Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Figuer Langga dengan NIM 17056221115. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berjudul Peran Service Quality, Perceived Value, dan IWOM terhadap Customer Satisfaction dan Reputation Tension pada CNT Car Wash. Adapun latar belakang penelitian saya yaitu di mana perkembangan sektor otomotif di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, di mana berbagai jenis perusahaan otomotif yang menciptakan jenis mobil dan motor baru setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Jumlah kendaraan mobil penumpang dan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 166,4 juta untuk total keseluruhan kendaraan. Angka ini menunjukkan betapa besarnya sektor otomotif secara garis besar. Berdasarkan data BPS Jakarta, terdapat kenaikan pada 3 tahun terakhir, di mana dimulai pada tahun 2022 berjumlah kendaraan 11 juta 179 sekian, sehingga sampai dengan tahun 2024 melonjak dengan total 12 juta sekian, di mana melonjak tersebut mencapai 10% dari 11 juta sekian hingga 12 juta. Dan berdasarkan data BPS Jakarta, terdapat 4 tipe kendaraan bermotor dari jumlah jenis kendaraan sepeda motor dan mobil penumpang, menempati urutan pertama dan kedua teratas dari total keseluruhan dengan total 12 juta kendaraan. Ketersediaan informasi secara daring terbukti memberikan dampak terhadap perilaku konsumen, di mana paparan ulasan yang bernada negatif atau bersifat ambigu mampu menurunkan ketertarikan dan kekuatan beli terhadap suatu merek secara signifikan. Berdasarkan objek kajian dalam penelitian ini yaitu pada CNT Car Wash sebagai penyedia layanan jasa yang aktif di media sosial namun masih ditemukan tantangan dalam menjaga konsistensi layanan. Adapun keluhan konsumen dari akun Lukas Surya di Google Review seperti proses pengeringan asal-asalan atau awal nyuci di sini hasilnya detail banget, tapi makin kesini makin nggak bener. Lalu ada komen lain juga mengatakan hasil nyucinya tidak konsisten, cuci ekspres, masih banyak kotoran menempel, kaca depan tidak bening, seharusnya ada pengawasan dari supervisor yang menandakan bahwa adanya inkonsistensi pada layanan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penurunan penjualan di tengah arus informasi yang semakin padat, sehingga konsumen menjadi lebih berhati-hati dan cenderung meragukan sebelum mengambil keputusan pembelian. Adapun penelitian sebelumnya yaitu fokus pada sektor industri, penerbangan, fashion, dan kesehatan, dan kondisi saat ini, layanan jasa cucian mobil dan motor semakin berkembang namun masih minimnya penelitian. Permasalahannya yaitu layanan jasa cucian mobil dan motor memiliki karakter. Yang pertama ada kualitas layanan cenderung tidak konsisten, lalu yang kedua perilaku konsumen yang cukup sensitif. Adapun pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian untuk manfaat penelitian sendiri di mana manfaat teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam meningkatkan pengertian dan pengetahuan terkait setiap variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi ilmiah dan pembanding serta menjadi sumber acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Manfaat praktis sendiri di mana penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan wawasan mendalam bagi UMKM Sinti Karwas terkait bahan evaluasi dan pertimbangan strategis yang efektif untuk memajukan bisnisnya. UMKM yang berhubungan dengan layanan jasa cuci mobil dan motor pastinya harus terus menjaga kualitas agar selalu meningkatkan profitabilitas. Adapun variabel penilaian saya ada 5 variabel yaitu the service quality, perceived value, EWOM, customer satisfaction, dan reputation tension. Adapun hipotesis penelitian saya dan ini adalah berdasarkan di slide kerangka penelitian yang saya buat dan penelitian terdahulu yang saya ambil. Adapun operasionalisasi variabel yang saya buat dengan beberapa indikator dari variabel yang saya buat. Baik untuk teknik analisis data sendiri, saya menguji validitas EVA menggunakan software SPSS dengan kriteria EVA harus lebih sama dengan 0,50 dengan tujuan menilai keabsahan indikator. Lalu untuk AV sendiri dengan software AMOS dengan kriteria AV harus lebih sama dengan 0,50 untuk menilai indikator yang valid. Reliability sendiri menggunakan software SPSS dengan kriteria Cronbach Alpha harus melebihi sama dengan 0,70 untuk tujuan menilai konsistensi data. Lalu untuk hipotesis sendiri menggunakan SEM
dengan software Amos dengan kriteria SAMT value 1,96 pada tingkat signifikansi 0,05 dengan tujuan menguji kelayakan model dan pengaruh antar variabel. Adapun karakteristik responden di sini, saya membagikan give form kuesioner online melalui media sosial dan beberapa teman-teman saya sehingga didapatkan hasil sebagai berikut di mana jenis kelamin mencapai 148 orang dengan perempuan 81 orang dengan total responden keseluruhan 229 dan ada beberapa usia juga yang mengisi dimulai dari 17 sampai dengan 40 tahun dan lebih. Dan pendidikan terakhir juga cukup bervariasi, di mana dimulai dari SLTA, SLTA, diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Baik, adapun hasil uji validitas dan reliabilitas melalui variabel saya, di mana semuanya seperti Cambridge Alpha di atas sesuai ketentuan, di mana Cambridge Alpha harus di atas 0,70 untuk menilai kevalidan, dan semuanya telah melewati uji dan sudah di atas sesuai ketentuan kayaknya. Adapun untuk model Sam Amos sendiri yang telah saya buat. Adapun untuk hasil uji hipotesis sendiri, di mana hipotesis saya dari hipotesis 1 sampai 7 diterima, dimulai dari service quality sampai dengan replication tension, sampai dengan yang terakhir hipotesis ke-7 customer satisfaction, dan replication tension juga diterima. Baik, pembahasan ya seperti yang saya tadi bilang, untuk hipotesis sendiri diterima dari hipotesis pertama sampai ke-7, di mana yang hipotesis pertama service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap reproduction tension, terhadap customer satisfaction juga, perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction maupun reproduction tension. IWOM juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction dan reproduction tension. Dan yang terakhir, customer satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap reproduction tension. Ataupun kesimpulannya, di mana service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap representation dan customer satisfaction. Adapun tadi juga perceived value berpengaruh positif signifikan seperti yang sudah dijelaskan, dan temuan ini menunjukkan bahwa seluruh variabel menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan niat ingin membeli kembali konsumen terhadap pelayanan jasa CNT Car Wash. Adapun implikasi teoritis sendiri, di mana penelitian ini berhasil memperkuat penerapan model SOR atau stimulus organism response, di mana penelitian ini memiliki elemen stimulus atau rangsangan yang diposisikan secara komprehensif melalui 3 variabel utama, yaitu stimulusnya yaitu service quality, perceived value, dan electronic word of mouth. Dan selanjutnya reaksi internal yang timbul akibat paparan rangsangan tersebut masuk ke dalam dimensi organisme yang diwakili oleh variabel customer satisfaction. Selanjutnya, perubahan kondisi internal pada dimensi organisme tersebut memicu tindakan nyata yang disebut sebagai response, yang dalam konteks ini diwujudkan melalui variabel reproduction tension. Niat pembelian ulang menjadi bentuk konkret dari rasa puas yang dirasakan oleh pelanggan. Adapun implikasi praktis sendiri, di mana pertama peningkatan service quality secara strategis untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pastinya setiap pelanggan ingin kualitas layanan dari mulai pelayanan, dari karyawan yang ramah. Pastinya ketika mereka ramah, ketika mereka melakukan hal yang menurut pelanggan itu puas atau baik atau perfect, pastinya akan menimbulkan kepuasan pelanggan. Dan untuk kedua sendiri, pengembangan perceived value dapat membentuk dorongan yang kuat untuk meningkatkan repurchase attention. Pastinya perceived value jika dikembangkan pada CNT Car Wash, para customer akan selalu niat beli ulangnya akan kembali, selalu akan kembali karena mereka merasa puas, mereka merasa setiap nilainya dengan harga itu worth it, ya pastinya akan niat kembali ke depannya. Lalu untuk yang ketiga, pengelolaan electronic word of mouth secara aktif dapat mendorong pelanggan untuk repurchase intention. Pastinya mereka kadang kalau misalnya memang sudah lama tidak eh, menggunakan layanan, pastinya mereka akan ngecek ulasan dulu apakah masih sesuai kualitas layanannya. Maka dari itu penting sekali untuk selalu mengelola IWOM ini sendiri untuk terus menjaga customer seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata-kata. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.